Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kurniawan, NIM 18330025. Saya ingin mempresentasikan tugas dari sistem pakar, yaitu mereview jurnal dengan dosen pengampu Ibu Yumarlin MZ, Eskom, MPD, Mkom. Baik, untuk review jurnal yang pertama yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lambung menggunakan metode CBR berbasis web. Jurnalnya Journal of Computer Engineering System and Science. Untuk link downloadnya, untuk file halaman, nomor ISSN, volumenya 5, nomor 1 Januari 2020, page atau halaman 114 sampai 122, PISSN 2502 strip 7131, EISSN 2502 strip 7148. Untuk tahunnya 2020. Penulis Amriana. Yang pertama, yang kedua Denny Wirya Nugraha, yang ketiga Rahmawati. Untuk reviewernya saya sendiri, Roni Kurniawan, 18330025. Untuk tanggal downloadnya tanggal 1 Oktober 2021. Tujuan penelitian untuk mendiagnosa penyakit lambung apa yang diderita oleh seseorang pasien, di mana dapat membantu para penderita lambung dalam mendiagnosa penyakit yang menyerang lambung. Untuk subjek penelitiannya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dengan waktu penelitian selama 11 bulan, dimulai pada bulan Juli 2018 sampai pada bulan Mei 2019. Untuk asesmen datanya, yang pertama survei langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Undatu Palu. Yang kedua wawancara dokter umum. Yang ketiga data premier, data sekunder. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode CBR. Analisis sistemnya seperti ini. Diagram konteks sistem pakar diagnosa penyakit lambung. Ini implementasinya metode CBR tadi atau flowchartnya. Untuk langkah penelitian, yang pertama bahan penelitian, yang kedua alat penelitian, yang ketiga implementasi sistem, yang keempat perhitungan manual. Untuk hasil dari penelitiannya, website sistem pakar diagnosa penyakit lambung, dan seperti from output usernya dan output admin. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem pakar yang dibangun berdasarkan pengetahuan dari pakar di bidang penyakit lambung. Pengetahuan tersebut bisa didapat dari buku maupun internet. Metode yang digunakan pengambilan keputusan dari kasus yang baru dengan berdasarkan solusi dari kasus-kasus sebelumnya atau CBR. Sistem pakar diagnosa penyakit lambung ini sangat membantu masyarakat untuk mendiagnosa penyakit lambung serta memberikan solusi dengan cara pencegahannya berdasarkan gejala penyakit yang dialami. Untuk yang ketiga, perangkat lunak yang dihasilkan mampu mendiagnosa 3 penyakit lambung: gastritis, dispepsia, dan GERD. Dengan memperhitungkan nilai kepastian menggunakan metode Kertainti faktor dan perhitungan kemiringan dengan metode CBR. Untuk review jurnal yang kedua, judulnya Sistem Pakar Deteksi Penyakit Refraksi Mata dengan metode teorema bias berbasis web. Jurnal Informatika. Untuk link downloadnya ini.
Vol halaman dan nomor ISSN. Vol 7 nomor 1 April 2020 halaman 68 sampai 76, ISSN 2355 sampai 6579. EISSN 2528 2247. Untuk tahunnya 2020, penulis yang pertama STMIK Nusa Mandiri, yang kedua Universitas IRS. Untuk reviewernya saya sendiri, Roni Kurniawan, 618330025. Untuk tanggal downloadnya 1 Oktober 2021. Tujuan penelitian, sistem pakar deteksi penyakit refraksi mata ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai diagnosa penyakit refraksi mata pada penderita, memberikan sarana berupa media konsultasi mengenai penyakit pada refraksi mata, serta meminimalisir biaya konsultasi ke dokter ahli. Subjek penelitiannya dilakukan pada penduduk di atas usia 50 tahun, terus dilakukan sebanyak 15 provinsi. Untuk asesmen datanya, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga mencari referensi di jurnal-jurnal. Untuk metode penelitian yaitu menggunakan teorema Bayes berbasis web. Untuk algoritma atau process-nya seperti ini: start, data gejala, terus pilih gejala. Misalkan tidak ada gejala, kembali ke data gejala. Misalkan ada gejala, yes, terus basis pengetahuan, terus perhitungan nilai Bayes kali 100%, terus hasil diagnosa penyakit berdasarkan probabilitas terbesar, terus selesai. Untuk langkah penelitian, yang pertama bahan penelitian, yang kedua alat penelitian, yang ketiga implementasi sistem. Untuk hasil penelitian seperti ini: seperti pandangan kabur saat melihat objek, sering menyipitkan mata, terus sakit kepala, terus dan yang lain-lain. Dan hasil yang kedua yaitu websitenya sendiri. Untuk kesimpulannya, yang pertama, aplikasi sistem pakar ini dapat memberikan pengetahuan mengenai diagnosa penyakit refraksi mata terhadap penderita. Yang kedua, aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi media untuk berkonsultasi mengenai penyakit refraksi mata. Aplikasi yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, aplikasi sistem pakar ini bentuk penerapan metode teorema Bayes dalam mendiagnosa penyakit refraksi mata dan dapat membantu mengurangi banyaknya biaya konsultasi ke ahli dokter. Untuk review jurnal yang ketiga, judulnya Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Sepeda Motor Honda Bebek Berkarburator dengan menggunakan metode teorema Bayes berbasis web mobile. Untuk jurnalnya Jutim. Untuk link downloadnya untuk vol halaman vol 3 nomor 1 Juni 2018 halaman 58 sampai 64. Untuk tahunnya 2018. Untuk penulisnya Joni Karman sama Julius Saputra. Reviewernya saya sendiri, Roni Kurniawan, 618330025. Tanggal downloadnya tanggal 3 Oktober 2021. Tujuan dari penelitian yaitu hasil dari perangkat lunak ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam mendiagnosa kerusakan pada sepeda motor dalam memproses data menjadi informasi cepat, tepat, dan akurat. Untuk subjek penelitiannya yaitu bengkel Ahas 07721 CV Anugrah Kencana Motor di kota Lubuk Linggau. Untuk asesmen datanya yaitu mendiagnosa. Diagnosa adalah menarik sebuah kesimpulan dari sebuah masalah yang disebabkan dari fakta-fakta yang diobservasi, atau menentukan sebab mulfungsi dan situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati.
di antaranya medis, elektronis, mekanis, dan diagnosis perangkat lunak. Diagnosis adalah identifikasi sifat dan penyebab fenomena tertentu dengan variasi dalam penggunaan logika, analisis, dan penggunaan untuk menentukan sebab dan akibat gunakan untuk menentukan penyebab gejala, mitigasi, dan solusi. Untuk metode penelitian menggunakan teorema Bayes berbasis web. Untuk teorema berbasis web adalah merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian data menggunakan formula Bayes. Teorema Bayes dapat dikembangkan jika setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis, kemudian muncul lebih dari sebuah evidensi. Dalam hal ini maka persamaannya seperti di bawah ini. Terus untuk langkah penelitian, yang pertama bahan penelitian, yang kedua wawancara, yang ketiga implementasi sistem. Untuk hasil dari penelitian yaitu sebuah website seperti ini, yaitu website ini hasil dari diagnosanya. Untuk kesimpulannya, sistem yang dihasilkan berbasis web mobile. Yang kedua, sistem dapat mendiagnosa kerusakan pada sepeda motor Honda bebek berkarburator. Yang ketiga, sistem dapat memudahkan pengguna user melakukan diagnosa kerusakan pada sepeda motornya. Yang keempat, sistem memberikan hasil diagnosa yang langsung dapat dilihat dalam bentuk presentasi nilai probabilitas teorema Bayes. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Dan untuk judul proyek saya yaitu Sistem Pakar Rekomendasi Pemilihan Produk Asuransi dengan metode teorema Bayes. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.